wabarakatuh. Halo semuanya. Dalam video kali ini Pak Danu akan menjelaskan materi ketiga untuk kelas 8 dalam pelajaran Akidah Akhlak dengan judul isi kandungan Al-Quran atau isi pokok Al-Quran, dan juga tentang keistimewaan Al-Quran. Oke, kita masuk ke pembahasan yang pertama. Yang pertama kita akan membahas tentang isi kandungan atau isi pokok Al-Quran. Dalam video kali ini Pak Danu akan menjelaskan 6 isi kandungan Al-Quran. Isi kandungan Al-Quran yang pertama adalah akidah. Akidah itu mengajarkan tentang keyakinan atau kepercayaan, baik kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan juga kepada takdir. Isi kandungan Al-Quran yang kedua adalah ibadah. Nah, di dalam Al-Quran, Allah menjelaskan bagaimana dan apa saja ibadah-ibadah yang harus dilakukan oleh umat manusia, seperti sholat, zakat, haji, dan lain-lain. Isi kandungan Al-Quran yang ketiga adalah muamalah. Muamalah ini mengajarkan tentang hubungan manusia dengan sesama manusia, baik di dalam keluarga, bertetangga, maupun dalam masyarakat secara umum. Isi kandungan Al-Quran yang keempat adalah akhlakul karimah. Nah, dalam Al-Quran dijelaskan bagaimana hubungan manusia dengan manusia dan juga antara manusia dengan Tuhannya. Jadi kita itu harus memiliki tata cara dalam bergaul dengan sesama manusia dan juga bergaul dengan Tuhan. Nah, itulah isi kandungan Al-Quran yang keempat. Isi kandungan Al-Quran yang kelima adalah tarikh atau sejarah. Nah, di sini dijelaskan bagaimana kisah-kisah umat terdahulu. Jikalau yang mereka lakukan itu perbuatan baik, maka bisa kita tiru atau kita contoh. Sebaliknya, apabila yang dilakukan oleh umat-umat terdahulu itu perbuatan yang tidak baik, maka harus kita hindari. Isi kandungan Al-Quran yang terakhir adalah syariat. Nah, dalam syariat ini dijelaskan peraturan-peraturan yang harus dipatuhi oleh umat manusia dalam kaitannya ketika beribadah, dalam menjalankan akidah, maupun dalam bermuamalah. Oke, itu dia pembahasan yang pertama tentang isi kandungan Al-Quran. Kita masuk pada pembahasan yang kedua, yakni tentang keistimewaan atau kelebihan Al-Quran dibandingkan dengan kitab-kitab lainnya. Sebelum kita lihat keistimewaan atau kelebihan Al-Quran dibandingkan dengan kitab-kitab lainnya, kita harus lihat dulu bagaimana posisi atau kedudukan Al-Quran tersebut terhadap kitab-kitab yang lainnya. Nah, kitab yang lainnya itu ada yang tahu tidak apa saja? Coba kalian tulis di komentar kalau ada yang tahu apa saja kitab yang diturunkan oleh Allah sebelum Al-Quran. Oke, dalam pembahasan ini Pak Danu akan jelaskan dua posisi Al-Quran atau kedudukan Al-Quran terhadap kitab-kitab sebelumnya. Yang pertama, untuk membenarkan isi dari kitab-kitab tersebut. Nah, syaratnya adalah kitab-kitab tersebut masih kitab yang asli, yang belum dicampuri oleh tangan manusia. Yang kedua adalah sebagai batu ujian. Maksudnya adalah apabila isi kitab tersebut sesuai dengan isi Al-Quran, maka bisa dibenarkan. Nah, sebaliknya apabila tidak sesuai dengan isi Al-Quran, maka itu salah. Oke, kita masuk kepada keistimewaan Al-Quran dibandingkan dengan kitab-kitab yang lainnya. Di sini kita akan melihat keistimewaan Al-Quran tersebut dari beberapa segi atau beberapa sisi. Yang pertama dari segi keasliannya. Nah, Al-Quran itu sejak diturunkan, yakni sekitar 14 abad yang lalu, sampai sekarang masih terjaga keaslian atau kemurniannya. Apa yang disampaikan oleh Allah kepada Rasulullah itu masih sama persis seperti yang kita temui pada saat sekarang ini. Tidak ada perubahan sedikit pun. Nah, ini berbeda dengan kitab-kitab yang lainnya, di mana kitab-kitab yang lain tersebut sudah dicampuri oleh karya-karya manusia, oleh perkataan-perkataan manusia. Nah, sedangkan Al-Quran itu sendiri terjaga kemurniannya bahkan nanti sampai akhir zaman. Keistimewaan Al-Quran yang kedua kita lihat dari segi isi kandungannya. Dalam pembahasan sebelumnya sudah Pak Danu sampaikan bahwa isi kandungan Al-Quran itu sangat lengkap sekali, sehingga bisa menjawab persoalan umat manusia dari segala zaman. Keistimewaan Al-Quran yang ketiga bisa kita lihat dari segi bahasanya. Nah, kita tahu
bahwa bahasa yang digunakan oleh Al-Quran itu adalah bahasa Arab. Nah, akan tetapi bahasa Arabnya tersebut berbeda dengan yang digunakan oleh orang-orang Arab pada umumnya. Pada zaman dulu, bangsa Arab itu bahkan sampai sekarang sangat terkenal dengan kemampuan mereka dalam bersyair. Nah, ketika disandingkan dengan Al-Quran atau ditandingkan dengan Al-Quran, mereka itu tidak ada satupun yang mampu menandingi bahasa dari Al-Quran tersebut. Orang-orang yang paham tentang syair pasti mengerti sekali bahwa bahasa Al-Quran ini sangat istimewa. Yang keempat adalah dari segi misi yang diemban. Kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran hanya berlaku untuk umat-umat tertentu saja, sementara Al-Quran berlaku untuk seluruh umat manusia. Dari segi waktunya pun, kitab yang lainnya itu hanya berlaku pada saat itu saja, sementara kitab Al-Quran berlaku sepanjang masa atau abadi. Nah, itu dia materi yang dapat Pak Daniel sampaikan untuk pertemuan yang ketiga ini. Berikutnya silakan kerjakan beberapa soal sebagai bahan evaluasi melalui link yang tersedia di bawah video ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.